المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program 5 Minute Apologetics kali ini, saya akan kembali menjelaskan kesalahpahaman dan meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah tentang iman Kristen. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa sebelum penyaliban Yesus yang ditulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44, di sana dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, ditanyakan oleh orang-orang di luar iman Kristen. Mungkin Anda juga sebagai orang Kristen bertanya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa ia ketakutan? Nah, ini peristiwa sebelum penyaliban Yesus. Masa Tuhan ketakutan? Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, pahami kristologi Alkitabiah. Nah, ini selalu berkaitan dengan kristologi. Kristologi adalah ajaran kitab suci tentang pribadi dan karya Yesus. Siapakah Yesus? Seperti yang dinyatakan dalam kitab suci. Yesus adalah penjelmaan, inkarnasi, tajassud dari firman. Kalimatullahil mutajassid. Firman yang menjadi manusia. Firman yang adalah Allah, yang tidak diciptakan. Ia pencipta segala sesuatu, kemudian menjadi manusia. Dengan demikian, ia yang mulanya, jadi firman itu sesuai Injil Yohanes pasal yang pertama, mulanya berhakikat ilahi, berkodrat ilahi, karena dia adalah Allah. Setelah ia berinkarnasi, ia memiliki kodrat manusia. Jadi awal mulanya firman itu hanya berkodrat ilahi, karena firman itu adalah Allah. Anda baca dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama. Tetapi setelah dan firman itu menjadi manusia, wal kalimatu sara jasadan. Kini setelah inkarnasinya, firman itu tidak hanya memiliki kodrat ilahi. Kalau kita sebagai manusia hanya punya kodrat manusia, tetapi kini firman itu juga memiliki kodrat kemanusiaan. Jadi dalam satu pribadi Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, sekaligus berkodrat ilahi dan berkodrat manusia. Nah, ini yang harus dipahami oleh setiap kita orang percaya. Nah, karena firman itu menjadi manusia, ia berkodrat manusia, ia juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan sama seperti kita. Hanya satu, kata surat Ibrani. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang kedua, saya jelaskan dulu Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maksudnya manusia yang mau ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Perhatikan ungkapan, ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi firman yang tidak dapat mati, yang maha kekal, yang tidak dapat binasa, mengenakan tubuh kemanusiaan, menjadi manusia, supaya ia dapat mengalami kematian untuk memenuhi tuntutan atas dosa, yakni maut. Supaya melalui kematian Yesus, maka manusia kembali memiliki hidup. Nah, tetapi yang saya tekankan adalah ia menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ini bicara Yesus juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Baik itu tubuhnya, jiwanya, yang memiliki roh manusia. Kalau kita bandingkan dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kenapa? Karena ia bukan Allah yang tidak mampu, tidak bisa mengalami rasa sakit, ya kan? Tetapi karena firman itu menjadi manusia, ia bisa merasakan. Ia bisa merasakan pergumulan-pergumulan batin manusia. Sebaliknya sama dengan kita, dikatakan di sini, ia telah dicobai sama seperti kita manusia dicobai dalam kemanusiaannya. Firman itu juga dicobai, mengalami pencobaan-pencobaan seperti manusia. Tetapi satu dikatakan di sini, hanya tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena ia sang firman, ia maha kudus. Tidak ada natur dosa dalam dirinya. Awal mula manusia diciptakan, manusia tidak memiliki natur dosa.
Jadi Yesus ketika Sang Firman menjadi manusia bukan hanya berkodrat ilahi, tetapi ia juga berkodrat manusia, memiliki sifat kemanusiaan. Bisa lapar, bisa haus, bisa merasakan perasaan-perasaan manusia, gembira, sukacita, rasa sedih. Itu yang dialami oleh kemanusiaan Sang Firman. Nah, yang kedua, ini yang pertama, Anda pahami kristologi Alkitabiah, sehingga Anda mengerti dalam satu pribadi Yesus itu sekaligus berkodrat ilahi dan berkodrat manusia. Nah, narasi-narasi dalam kitab Injil yang mengisahkan, menulis tentang kemanusiaan Yesus itu bukan menjadi bukti bahwa Yesus bukan Allah. Sebaliknya, dituliskan narasi tentang kemanusiaan Yesus, misalkan Yesus lapar, Yesus haus, Yesus mengalami rasa sakit yang dialami manusia, itu justru untuk menunjukkan bahwa Dia yang adalah Allah, Firman itu adalah Allah, kini benar-benar menjadi manusia. Karena itu narasi tentang kemanusiaan Yesus kerap kali dikutip oleh bapak-bapak gereja ketika mereka menjawab, ketika mereka melawan ajaran Gnostik. Gnostik itu adalah ngelmunya orang Yunani kuno yang memandang tubuh manusia itu sesuatu entitas yang kotor. Nah, justru bapak-bapak gereja mengutip narasi Injil tentang kemanusiaan Yesus untuk menunjukkan bahwa Firman itu benar-benar menjadi manusia. Yesus memiliki tubuh kemanusiaan sama seperti kita, hanya ia tidak berbuat dosa. Jadi kalau kita memahami tentang kristologi Alkitabiah, persoalan ini clear, jelas. Tidak ada sesuatu yang aneh, karena memang Firman itu menjadi manusia. Ia memiliki, mengenakan sifat kemanusiaan, maka ia bisa lapar, ia bisa haus, bisa mengalami rasa sakit, mengalami perasaan-perasaan yang dialami manusia. Hanya satu, ia tidak berbuat dosa. Yang kedua, Anda harus memahami dinamika penerjemahan kitab suci. Jadi menerjemahkan kitab suci itu bukan sesuatu yang mudah. Ada kendala-kendala yang harus dihadapi ketika menerjemahkan bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Baik itu halangan budaya, halangan bahasa yang seringkali harus digumuli, dilalui oleh seorang penerjemah ketika ia hendak menerjemahkan kitab suci. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-22, Lukas pasal 22 ayat yang ke-46, ayat 44 tadi, dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dikatakan ia sangat ketakutan. Tetapi kalau kita membaca di dalam teks aslinya, kai genomenos en agonia, ia berada dalam keadaan yang bergumul. Agonia dalam bahasa Yunani itu bukan ketakutan, phobos. Kalau takut dalam bahasa Yunani itu phobos, rasa takut, phobos. Tetapi agonia yang digunakan dalam Lukas 22 ayat 44 ini suatu keadaan yang bergumul, berjuang. Karena itu dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab digunakan kata wa iskana fi jihadin. Ketika ia berada dalam keadaan berjuang, bergumul, itu bicara pergolakan batin, perjuangan yang dihadapi Yesus di dalam kemanusiaannya untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, kita akan pelajari pada bagian yang ketiga. Ada banyak mutiara hikmah dalam peristiwa yang direkam dalam sebelum penyaliban Yesus di Taman Getsemani. Jadi agonia itu bicara suatu pergumulan batin. Karena itu kalau kita bandingkan dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, Lukas 22 ayat 44 dikatakan, sebab ia berada di dalam penderitaan batin yang demikian rupa. Bicara penderitaan batin. Jadi bukan rasa takut, kemudian ingin melarikan diri, kabur, tidak punya keberanian, licik. Tidak, karena sejak awal Yesus sudah tahu akan tujuan kedatangannya. Dan itulah pergolakan-pergolakan batin dalam kemanusiaan yang dikisahkan. Ada pembelajaran rohani bagi orang percaya. Ya kan, saya sampaikan sebentar lagi. Intinya, menerjemahkan kitab suci itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu ada banyak edisi terjemahan kitab suci. Dan ini bukan hanya ada di dalam tradisi Kristen, di dalam Islam pun penerjemahan Quran itu bukan sesuatu yang mudah. Karena sebuah kata itu bisa memiliki beberapa makna. Ada ungkapan di dalam tradisi Islam, hamalun duh wujuh. Jadi Quran itu mengandung banyak wajah, maksudnya dimensi semantik. Ada banyak ragam makna dalam sebuah kata. Karena itu ada ragam terjemahan, ada banyak terjemahan. Misalkan kalau di dalam Islam, ada terjemahan Profesor Mahmud Yunus, ada Quran terjemahan Departemen Agama,
ada Quran terjemahan Bakhtiar Surin dan lainnya. Belum lagi Quran terjemahan bahasa Inggris, edisi bahasa Inggris, ada banyak terjemahan. Kenapa? Karena tidak cukup hanya satu edisi terjemahan. Dimana kalau dalam satu terjemahan kemudian menjelaskan seluruh kemungkinan makna dalam sebuah kata, maka bisa sangat tebal sekali kan. Begitu pula dalam tradisi Kristen, penerjemahan Alkitab. Ada Alkitab terjemahan harafiah, ada kemudian terjemahan dinamis, ada banyak ragam terjemahan. Kenapa? Karena itu tadi, sebuah kata itu bisa memiliki beberapa makna, tergantung konteks kalimatnya. Demikian juga dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-44, maknanya Yesus sedang berada dalam pergumulan batin. Ia berjuang untuk melakukan kehendak Bapa. Itu bicara dalam sisi atau aspek kemanusiaannya, di mana sang firman itu, ini bagian yang ketiga yang saya sampaikan, bahwa kehadiran kedatangan Yesus, firman menjadi manusia, bukan hanya ia mengalami kematian untuk menebus dosa manusia, tetapi untuk menampilkan model manusia ideal, model manusia sejati yang dikehendaki Allah, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dalam ketaatan, dalam penyerahan diri, dalam iman. Bagaimana sikap manusia yang dikehendaki Allah ketika ia harus menghadapi suatu keadaan di mana kehendaknya, kehendak kedagingan, kehendak nafsunya itu berlawanan dengan kehendak Allah. Apa yang harus kita pilih? Apakah manusia itu lebih memilih kehendak dirinya, atau ia memilih kehendak Tuhan? Kendati pun ketika ia memilih kehendak Tuhan, sementara waktu ia harus mengalami rasa sakit. Karena secara natur manusia itu emoh, anti, menghindari rasa sakit. Dan ini suatu fakta. Kalau sudah misalkan tangan sudah menyentuh ke panci panas, secara refleks Anda akan menarik tangan Anda. Tidak mungkin kita sengaja semakin menempelkan tangan kita ke panci yang panas kan? Kenapa? Karena memang manusia tidak mau dengan rasa sakit. Tetapi kadang Allah membawa manusia melalui rasa sakit itu untuk suatu tujuan dan maksud yang baik. Bagaimana sikap kita? Nah, di sini Yesus dalam kemanusiaannya memberikan contoh, memberikan teladan. Ia bergumul. Apa yang dikatakan dia? Sekiranya mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Artinya bukan kehendak kedagingan. Manusia ini yang emoh, kerap kali kontra dengan kehendak Allah. Kerap kali kita tidak mau dan lari dari kehendak Allah. Tetapi kalau Tuhan ingin kita masuk ke dalam kehendak Allah itu, sekalipun itu menyakitkan, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Nah, disitulah kita harus bergumul. Disitulah kita harus berjuang, meminta kekuatan Allah, di mana Yesus memberikan contoh berdoa. Itu contoh teladan yang diberikan Yesus melalui kemanusiaannya. Karena orang percaya itu diberikan model, yaitu kemanusiaan Yesus. Contohlah teladan dalam kemanusiaannya. Imannya, penyerahan dirinya, ketaatannya. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi pergumulan? Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga kita memperoleh kekuatan untuk melakukan kehendak Allah, ketimbang kita memilih kehendak diri kita. Nah, ini maknanya. Jadi sekali lagi, dalam Lukas pasal 22 ayat ke-44, bukan berarti Yesus itu ketakutan, sehingga kemudian ia bukan Tuhan. Tidak. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Karena itu ia memiliki sifat kodrat kemanusiaan, natur kemanusiaan. Tubuhnya memiliki natur tubuh manusia sama seperti kita, bisa merasa sakit, terikat dengan hukum alam, hukum gravitasi. Demikiannya juga memiliki jiwa, bisa merasa senang, bahagia, bisa berduka, bisa merasakan kegentaran manusia. Tadi kita baca dalam Ibrani pasal 2. Ibrani pasal yang kedua, saya akan bacakan kembali di dalam ayat yang Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-17, itulah sebabnya, maka dalam segala hal, perhatikan, dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Maksudnya sama seperti manusia, supaya ia menjadi imam besar. Ini bicara jabatan Mesias, sebagai nabi, imam besar, dan sebagai raja, yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus masuk ke dalam pencobaan itu, dalam kemanusiaannya. Kemanusiaannya dicobai, kemanusiaannya mengalami penderitaan, tekanan batin. Melalui pengalaman real yang ia rasakan ketika firman itu menjadi manusia,
Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan tahu, ibaratnya begini. Mungkin kita mengeluh sebagai manusia, Tuhan, aku mengalami kesedihan. Hatiku sakit, aku mengalami penderitaan cara badan. Tolong aku Tuhan. Tetapi apakah mungkin kau mengerti yang kurasakan? Bukan kau Allah. Nah, melalui inkarnasi itu, kita tidak bisa lagi berkata demikian. Karena Sang Firman itu pernah menjadi manusia. Ia pernah merasakan penderitaan yang dirasakan oleh manusia. Ia pernah mengalami pergumulan batin yang dialami oleh manusia. Karena itu dikatakan, karena itulah ia dapat menolong mereka yang dicobai. Memberikan kekuatan kepada setiap kita, orang percaya, melalui peristiwa inkarnasi itu. Jadi sekali lagi, dalam Lukas pasal 22 ayat 42, yang pertama adalah pahami kristologi Alkitabiah. Kalau kita memahami kristologi yang benar sesuai dengan kitab suci, tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang aneh, pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Yang kedua, pahami dinamika penerjemahan Alkitab. Menerjemahkan Alkitab bukan suatu pekerjaan yang mudah. Karena itu pahami bagaimana dinamikanya sehingga kita mengerti, oh ternyata ini maknanya. Ternyata ini yang sebenarnya ingin disampaikan oleh kitab suci. Yang ketiga, ada banyak mutiara hikmah yang disampaikan kitab suci melalui peristiwa inkarnasi, penjelmaan Sang Firman menjadi manusia. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.